ini menjadi berkat satu minggu ke depan. Setiap upaya daripada iblis yang mengganggu, yang menggagalkan firman Tuhan dan ditolak, kiranya kuasa Roh Kudus menyertai memimpin sehingga kebenaran firman Tuhan menjadi kehidupan kami satu minggu ke depan. Dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Yang siap katakan amin. Silakan duduk. Salam. Baik, firman Tuhan hari ini kita ambil dari kitab Wahyu 20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10 ya. Ini kita di akhir firman Tuhan ini ya, yang sudah sama dengan saya tidak apa-apa ya. Wahyu 20 ayat 1 sampai dengan 10 ya. Ayat tadi saudara yang di ayat yang genap, kerajaan 1000 tahun. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga memegang anak bumi jurang maut, dan suatu raja besar tangannya dua belum makan ya. Sebentar, ayat 2, 3, 2, 1. Dia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Begitu kok. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memenjarakannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Dia tata-tata dan orang-orang yang duduk di atasnya, daripada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, dan tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. 6. Tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilemparkan dari penjaranya 8. Dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Maka naiklah mereka ke seluruh daratan bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota-kota yang dikasih itu. Tapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan api palsu itu. Dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Ya, saudara kasih, hari ini kita akan menyelesaikan firman Tuhan dari kitab Wahyu. Ya, tema di situ adalah yaitu kerajaan 1000 tahun dan iblis dihukum, ya, diikat dan dimasukkan ke dalam jurang maut. Saudara kasih, bahwa kita tahu ya, kerajaan 1000 tahun damai, iblis akan ditangkap. Iblis itu adalah Lucifer dan anak buahnya. Ketika ya di surga, kalau kita lihat dalam kitab yaitu Perjanjian Lama, di mana Lucifer itu memberontak kepada Tuhan ya dengan sepertiga malaikatnya, karena di surga itu ada pujian penyembahan, sehingga mereka ya cemburu setiap hari. Jadi di surga itu hanya pujian penyembahan ya. Jadi iblis Lucifer itu cemburu. Wah, ini sehingga akhirnya apa? Tuhan tidak mau ada dosa di surga, maka iblis
oleh siapa? Oleh Yohanes di Pulau Patmos di daerah Itali, ya, satu pulau kecil. Ya, itu saudara bisa ya lihat di TikTok, ada di sana, di Pulau Patmos. Ya, jadi apa yang terjadi? 1000 tahun masa damai. Nanti setelah waktu yang sudah tentukan bahwa iblis dan setan akan ditangkap yang merusak bumi ini dan dimasukkan ke dalam jurang maut, sehingga tidak ada lagi penyesatan. Kenapa terjadi penyesatan? Kenapa terjadi kejahatan? Karena iblis selalu berusaha menyesatkan dan selalu berusaha membuat manusia itu menjadi rusak, akhirnya memberontak kepada Tuhan. Memang itulah tujuan daripada iblis. Bagaimana ciptaan yang mulia ini, yaitu manusia, meninggalkan Tuhan dan menyembah iblis. Itu kemauannya, kemauan daripada iblis. Dan maksudnya adalah bahwa semua manusia, ciptaan yang paling mulia, dirusak oleh setan, kemudian ditangkap. Jadi tidak ada lagi penyesatan. Jadi terjadi penyesatan karena iblis dan antek-anteknya. Nah, kemudian bumi dalam keadaan damai karena selama 1000 tahun itu aman, ya. Jadi tidak ada lagi yaitu huru-hara, tidak ada kejahatan, tidak ada lagi, artinya yang membuat di sana pembunuhan, di sana korupsi, di sana ini semuanya, ya. Jadi semua dalamnya itu adalah setan. Nah, jadi bumi, ya, dalam keadaan damai. Makanya ada lagu, lebih baik satu hari 1000 tahun pada manusia, bagi Tuhan itu satu hari. Makanya ada lagu itu, lebih baik satu hari di pelataranmu. Jadi nanti pada masa tahun damai 1000 tahun, dunia ini akan berhubungan damai. Kemudian kehidupan dan kebangkitan pertama adalah jiwa-jiwa yang mati karena Yesus, mati, syahid dan memerintah dengan Tuhan Yesus selama 1000 tahun. Saudara tahu maksudnya di sini bahwa khususnya manusia yang mati syahid, yang memperjuangkan nama Tuhan, nah mereka mati syahid, mereka akan bangkit pertama. Nah ini yang dibangkitkan oleh Tuhan, tetapi bukan lagi berwujud dalam bentuk badan, tetapi dalam bentuk jiwa. Ya, selalu saya katakan manusia terdiri daripada 3 unsur, yaitu tubuh yang sakit dicubit, 2 jiwa. Jiwa itu kalau kita sudah di jalan sana berpakaian robek-robek, nah berarti sudah sakit jiwa. Ketika kita sudah mati, akhirnya roh itu kembali kepada Sang Pencipta. Karena waktu ada diciptakan Tuhan, kemudian diambil dari tanah, itu hanya dalam bentuk apa? Bentuk patung, kemudian dihembuskan napas kehidupan. Nah, jadilah apa? Jadilah Adam. Nah, jadi orang-orang yang mempertahankan, ya, orang-orang yang mati syahid, ya, contohnya, ya, kalau kita lihat banyak di Alkitab yang mati syahid. Demi siapa? Demi Yesus Kristus. Siapa contohnya di kisah para rasul? Stefanus, ya kan? Dia dirajam, dia dilempar dengan apa? Dengan batu karena dia mempertahankan nama Yesus Kristus. Bahkan banyak hamba-hamba Tuhan yang melakukan penginjilan, ya, dibunuh. Termasuklah itu siapa nanti yang dibunuh oleh orang Batak, yang dimakan jantungnya oleh orang siapa? Orang Tarutung, ya, Patang kasihan. Tuan Liban dan Tuan Bunsor, katanya itu cerita benar enggak, ya kan? Nah, jadi ini mati syahid demi apa? Demi Yesus. Ini akan dibangkitkan. Inilah nanti akan menjadi raja-raja, memerintah dalam masa 1000 tahun.
Nah, karena kasih. Kemudian apa lagi? Mereka tidak matahari dan menjadi imam Allah, ya, imam Allah Kristus. Jadi saudara kasih, itulah yang disebut dengan pengakuan iman GBI, yaitu kebangkitan pertama, ya kan? Kebangkitan pertama. Next slide. Ya, kemudian iblis ditangkap dan apa yang dilakukan? Mereka dihukum. Nah, mereka dihukum. Jadi ya, Tuhan itu adalah Tuhan yang adil. Jadi gak selamanya ya iblis itu dibebaskan, bahwa ada saatnya bahwa iblis itu akan dihukum. Selama 1000 tahun iblis setan dilepaskan dan berkumpul sementara, dan akhirnya mereka mengeluh orang-orang kudus di bumi. Nah, jadi setelah 1000 masa damai, ya Tuhan melepaskan kembali. Tapi apa dilakukan oleh siapa? Oleh iblis. Dia keluar, dilepaskan Tuhan, dan dia menyesatkan orang dan mengumpulkan orang-orang untuk berperang dengan siapa? Dengan orang-orang kudus. Nah, jadi mereka akhirnya dihanguskan oleh api Tuhan, yaitu pasukan dari 4 penjuru, ya, dari Gog dan Magog, ya, dihanguskan oleh Tuhan. Jadi tidak mau lagi Tuhan bahwa orang-orang kudus tadi, ya, diperangi oleh siapa? Oleh iblis, sehingga mereka dihanguskan. Kemudian apa lagi? Nah, iblis yang menyesatkan akhirnya dilemparkan kepada lautan api dan belerang dan disiksa, ya, siang dan malam selama-lamanya. Kenapa tidak mati? Karena iblis itu dan manusia nanti yang jahat itu hanya bentuk jiwa, ya. Jadi jiwanya inilah dia apa? Disiksa. Jiwanya inilah nanti akan dibakar. Di mana? Kata orang Batak, di mana? Api rokok. Itu nanti dibakar. Jadi siang malam akan nangis-nangis, ya. Tapi tidak ada apa? Tidak ada kelepasan. Inilah hukuman yang tidak terbantahkan. Nah, jadi saudara kekasih, dari sini dapat kita lihat bahwa seluruh, ya, cerita ada akhirnya, ada awal, ada pertengahan, ada akhir. Jadi, nah, inilah akhir daripada manusia, ya. Inilah akhir daripada setan atau Lucifer akan dihukum di mana? Di lautan api, ya, lautan api, seperti katakan belerang. Jadi laut mati itu yang ada di apa? Yang ada di dekat Israel ketika Tuhan menghukum apa? Sodom dan Gomora. Tuhan menjatuhkan apa? Menjatuhkan hujan belerang dari mana? Dari langit, sehingga nah Sodom dan Gomora tersebut menjadi apa? Menjadi tempat yang paling asin zaman sekarang. Jadi manusia tersebut yang jahat, ya, sebagian yang jahat dan malaikat-malaikat yang jahat tadi serta Lucifer akan dimasukkan ke sana untuk penghukuman selama-lamanya. Ya. Apa yang kita ambil dari cerita ini? Next slide, Anton. Nah, apa berkat firman Tuhan hari ini? Ini bukan seperti cerita orang Batak, terjadinya Danau Toba karena si pogos-pogos. Ini adalah kebenaran firman Tuhan yang tidak bisa kita akal-akalin, yang tidak bisa kita cerita-ceritakan. Ini adalah kebenaran, ya. Ini adalah kebenaran. Makanya apa yang harus kita lakukan agar kita tidak masuk kepada penghukuman yang kekal? Nah, disinilah kita harus hidup dengan firman Tuhan dan melakukannya.
hidup dengan firman Tuhan. Ya, di zaman sekarang. Kenapa? Karena saatnya nanti kalau kita menjadi orang yang jahat, tidak melakukan firman Tuhan, kita akan beroleh hukuman. Ya, ibaratnya seperti penjahat di negara kita. Penjahat di negara kita itu kan dihukum kan? Dihukum karena dia melakukan kejahatan. Cuma hukum di negara kita ini masih apa? Masih rada-rada diatur-atur. Kenapa? Hukum ke bawah tajam, hukum ke atas tumpul. Saudara mengerti kan? Nah, apa tuh? Bahwa ketika ya pejabat-pejabat itu kena bermasalah, hukumannya bisa diatur-atur. Tapi kalau orang yang nggak punya apa-apa langsung dihukum. Nah, inilah. Jadi ada sanksinya, ada akibatnya. Akibat perbuatan jahat kita di masa hidup kita, kalau kita tidak melakukan firman Tuhan, maka kita akan beroleh hukuman. Iblis sudah dihukum, setan-setan sudah dihukum, sepertiga malaikatnya juga dihukum. Jadi Tuhan itu adil, ya, bukan seperti manusia berat sebelah, ya kan? Nah, saudara tahu kan, manusia tidak adil, ya. Itu saya katakan tadi, dia tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah, jadi di sini kita sebagai orang percaya, kita sebagai pengikut Kristus, bagaimana yang harus kita kerjakan? Kita harus melakukan firman Tuhan. Kalau kita tidak melakukan firman Tuhan, kita akan beroleh apa? Hukuman, ya kan? Jadi saudara kekasih, firman Tuhan sudah jelas-jelas dikatakan dalam kitab Mazmur dan lagu kita tadi, firman-Mu berkata, diatur, ya. Jadi kita lihat, ya, bagaimana firman tersebut kita harus lakukan. Lagu tadi kan, firman-Mu Kau berkata. Nah, bahkan di Mazmur 119 dikatakan, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Orang Kristen, orang percaya, pengikut Kristus adalah melakukan firman, ya, agar kita masuk neraka. Saudara-saudara kita katanya harus apa? Berbuat kebaikan. Saudara-saudara kita yang lain harus berjalan di atas siratal mustaqim. Tetapi kalau orang percaya bahwa kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita diselamatkan. Tetapi keselamatan Filipi 2 yang kita sudah terima harus dikerjakan. Bukan, wah, ketika saya sudah percaya pada Yesus, udah saya berbuat jahat. Tidak bisa, kita harus lakukan, ya, kita lakukan. Melakukan apa? Firman Tuhan itu sesuai dengan apa? Sesuai dengan firman yang sudah tertulis, ya. Jadi artinya yang tadinya kita nggak tahu firman Tuhan, ya, tadinya kita pencuri, ya, setelah kita tahu firman Tuhan, kita tidak lagi mencuri. Yang tadinya kita kerja kita hanya apa? Hanya melakukan kejahatan. Ya, setelah kita tahu firman Tuhan, setelah kita bertobat, tidak lagi melakukan kejahatan. Ini yang Tuhan inginkan. Jadi nantinya, ya, setelah akhir daripada kesudahannya, kapan kesudahannya? Yesus saja bilang, aku tidak tahu. Yang tahu hanya Bapa di surga. Kapan zaman 1000 tahun itu? Yaitu haknya Tuhan. Yang jelas di sini, ya, kita berada dalam masa penantian. Dalam masa penantian tersebut, disinilah kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Makanya kita diharapkan oleh firman Tuhan, diharuskan
harus melakukan, setia di dalam ibadahmu, setia di dalam doamu, setia dalam penyembahanmu, ya. Tapi banyak orang Kristen gara-gara ribus, saudara tahu ribus, gara-gara hujan, tidak lagi beribadah. Pak Gembala nggak tahu ya, ini lagi hujan. Aku baru beli sepatu baru dari Mall Kelapa Gading. Saya kena hutang di kampung sawah. Karena kasih, nggak ada alasan, ya, nggak ada alasan. Aduh, aku baru print ini, nanti nggak hujan lagi, nggak ada alasan. Ibadahmu yang Tuhan inginkan. Amin. Ya, kita mau lakukan firman Tuhan. Kapan lagi kita mau beribadah? Ya, saudara-saudara kita aja setia kan? Walaupun untuk urusan mereka, katanya sebulan puasa, ya kan? Orang Kristen di bawah satu hari, kesalahan satu, sudah nggak bisa puasa. Langsung apa? Bagi gitar ini kampung tenang. Terus bagi gitar, nggak sanggup aku puasa, nggak sanggup. Nah ini orang Kristen terlalu banyak apa? Terlalu banyak sidalian. Suruh puasa aja satu nggak bisa, coba, ya kan? Disuruh beribadah sekali satu minggu, banyak alasan. Disuruh menyembah Tuhan, banyak alasan. Disuruh banyak melayani, nggak sempat. Kalau sudah baru sakit, Tuhan berdosa sudah mau. Apalagi orang baru kan, baik kita ngomong, berdosa sudah mau. Boleh ini berdosa ini, tolong aku Tuhan. Dengan berkasih, ya. Orang Israel dengan orang Batak beda-beda tipis. Kenapa? Orang Israel itu apa? Keras kepala. Orang Batak juga keras kepala. Jadi kalau kita sudah disirami oleh firman Tuhan, jangan lagi kita keras kepala. Kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Kenapa? Apakah kita pelaku firman Tuhan? Enggak. Justru dengan kita pelaku firman Tuhan, kita diberkati. Amin. Kenapa susah berkatnya? Karena kita susah. Ya, lihat orang Israel, beribu-ribu mereka keluar dari mana? Dari tanah perbudakan Mesir. Hanya 2 orang yang masuk ke tanah perjanjian. Bayangkan. Jadi saudara kekasih, kita rindu nanti juga masuk tanah perjanjian tersebut. Yaitu apa? Yerusalem baru, ya kan? Yerusalem baru. Kita nantinya akan masuk di perjanjian, ya, perjanjian yang telah Tuhan inginkan. Jadi bagaimana caranya? Kita harus lakukan firman Tuhan. Gimana aku melakukan firman Tuhan? Baca. Makanya disuruh dibaca. Jangan hanya tiap hari tiktokan jago atau yang lain-lain. Bisa, bukan bisa. Baca firman Tuhan kagak. Disuruh baca firman Tuhan satu pasal kagak. Dimasukkan di dalam perut Tuhan, keluar. Gak mau dia baca firman Tuhan. Coba bayangin kan? Mau kemana? Tahu nggak? Kita tidak tahu. Baca tentang hujan kan? Ini sudah datang matahari. Hari ini aku bisa berdiri, besok aku bisa masuk budi dharma. Nggak tahu. Jadi kalau nggak ada firman Tuhan yang menerangi hidupku ini, aku menjadi jahat. Ketika aku jahat, kemana larinya? Masuk penghukuman. Pilih mana? Pilih mana? Ya? Nah ini orang percaya itu harus memahami benar-benar. Justru Anda diberkati. Kenapa kita berkatnya begitu saja? Karena kita itu punya iman yang suap-suap.
yang suam-suam buku, gak pernah kita benar-benar sungguh mengikut Tuhan. Ya, kebanyakan orang Kristen gak sungguh-sungguh, akhirnya yang disalahkan, kenapa hidupku begini-begini saja? Sebenarnya alasannya karena yang bersangkutan gak sungguh-sungguh ngikut Tuhan. Kalau sungguh-sungguh ngikut Tuhan, masa sih Tuhan tinggal diam? Tuhan sebenarnya sudah sediakan berkat bagi semua orang, ya. Apalagi orang-orang percaya, Tuhan sudah sediakan berkatnya, ya. Waktu malam Tuhan sudah sediakan berkatnya. Tetapi karena kita tidak rindu datang kepada Tuhan, karena kita tidak sungguh-sungguh memuliakan Tuhan, akhirnya apa? Berkat itu dipakai siapa? Pakai pakai siapa? Pakai gelang, ya. Tapi percayalah, ya, nggak ada mustahil bagi Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah pilih-pilih orang. Di mata Tuhan semua sama, yang ganteng, yang jelek, yang cantik, yang rohah, yang kecil, yang sedang, semua di mata Tuhan sama. Nggak ada berbeda-beda. Karena ini udah sesuai, berkat ini banyak. Gak, di mata Tuhan semua sama. Siapa yang melakukan firman-Nya, dia yang diberkati. Ya. Jadi Anda dan saya harus lakukan. Ya, justru kita sebagai orang percaya, kalau kita enggak ikut Tuhan, sungguh-sungguh kita sendiri yang rugi. Catat ya, kalau Anda dan saya tidak setia kepada Tuhan, kita sendiri yang rugi, bukan Tuhan yang rugi. Ya, disitulah iblis senang. Akhirnya apa? Kita menggerutu kepada Tuhan. Akhirnya dipakailah kita. Udahlah, akhirnya apa? Tinggalkan Yesus, tinggalkan Tuhan, tinggalkan ibadah. Tohoi, tohoi nama tinggi, tohoi komsel, tohoi nama kami. Tidak, ini aku sudah segini lama aku berdoa. Mana berkatnya Tuhan? Karena kita tidak setia di mata Tuhan. Ya, makanya Tuhan bilang, Tuhan tidak pernah membuat kita apa? Gagal. Tuhan tidak pernah membuat kita apa? Gagal. Engkau yang lebih dulu cara untuk mengubah hidupku. Tuhan mau mengubah, Tuhan mau memberkati kita. Tuhan sudah sediakan. Tuhan tidak pernah gagal. Yang gagal adalah Anda dan saya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji. Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Kalau Tuhan bilang, ketika kau setia 5 tahun, kau setia, Tuhan pasti memberkati. Ya. Tapi kita lah yang sering apa? Menunda berkat tersebut. Ya. Kita sering menunda berkat tersebut. Padahal Tuhan sudah sediakan. Tuhan tidak pernah lalai. Ya. Kalau manusia banyak apa? Kata Prabowo, banyak omong. Kalau Tuhan, kalau Dia sudah berjanji memberkati, Dia akan memberkati. Ya. Tapi itu waktunya Tuhan, ya kan? Nggak bisa kita
Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Tuhan, ku tetap percaya waktuku pasti yang terbaik. waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ya. Artinya ketika Anda minta tahun ini berkat, ya, kemudian berkatnya belum kesampaian, sabar bos. Kenapa? Tuhan sudah atur, Tuhan sudah bikin jadwal, ya kan? Jadwal. Tuhan inginkan apa? Kesetiaan. Ya. Dan kecontohkan, bisa dibuat sekarang apa? Mau nangka, ya kan? Datang suku, nangkamu hukum ada 9 katanya, kau nunggu. Tapi dia kan bisa langsung makan nangkanya. Kita harus tunggu berapa lama? Lalu berapa lama nunggu nangka? Tidak ada yang tahu kan? Karena itu pohon nangka. Harus menunggunya dari kecil sampai besar. Bisa menunggu ya 2 bulan sampai 3 bulan. Akhirnya jatuhlah mangga ini. Datang lagi bulan, alhamdulillah mereka makan mangga. Ya, enak mangga di Gembala kan? Saudara kekasih, sama seperti itu. Demikian juga kita beriman. Jadi jangan langsung kita paksa Tuhan. Tadi kan waktunya Tuhan. Sabar bos. Ya, karena Tuhan pasti menepati janji-janjinya. Dia nggak pernah lalai. Yang lalai adalah kita, dan yang gagal meraih berkat adalah Anda dan saya. Coba saudara berlaku setia kepada Tuhan. Lakukanlah dengan kesetiaanmu, lakukanlah dengan ketaatanmu. Pasti Tuhan memberkati. Amin. Lakukan. Sama seperti anak sekolah. Kalau engkau sungguh-sungguh belajar, pasti kau bisa sampai sarjana. Ya kan? Nah, kita juga yang bekerja, kalau kita sungguh-sungguh, ya, pasti kita akan mendapat berkat. Saya sudah contohkan tadi pohon, ya kan? Nah, ya, dengan bertumbuh diatur oleh Tuhan, ya kan? Diatur. Jadi mari kita hidup di firman Tuhan, ya. Jangan kita menjadi orang yang jahat, agar kita tidak masuk pengumuman kekal. Yang kedua, menjadi jiwa yang bersaksi menjadi alat Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Saya ketemu orang Buddha, ya, Gong Cipacai, saya bilang. Kau bapak tahu bilang Gong Cipacai? Dia dong, ya kan? Gong Cipacai. Nah, ternyata Gong Cipacai ini adalah selamat tahun baruan. Jadi mereka bertahun baru. Gong Cipacai, ya kan? Selamat tahun baru Cina. Mereka melakukan kebaikan, ya. Mereka melakukan kebaikan. Mereka masuk nirwana katanya. Saya bilang, bagi kami yang pengikut Kristus, bukan dengan berbuat kebaikan, tetapi percaya Yesus. Enggak Pak, aku kan sejak kecil, aku kan sekolah Kristen. Betul, Anda sekolah Kristen, itu bagus. Tetapi keselamatan itu tidak diukur dengan perbuatan baik. Tapi keselamatan itu percaya pada Yesus. Nah, artinya di sini saudara kekasih, kita harus menyaksikan. Saya katakan, saya ketika sungguh-sungguh mengikut Tuhan, saya diberkati Tuhan, saya dikuatkan oleh Tuhan, saya diberikan kesehatan oleh Tuhan, anak-anak bisa sekolah. Inilah kesaksian yang kita berikan kepada orang. Nah, saudara harus menjadi saksi sama seperti tadi, ya.
yang menjadi raja-raja tadi. Mereka bersaksi. Contohnya Stefanus, akhirnya dirajam, akhirnya mati sakit. Jadi saudara dan saya harus menjadi saksi-saksi Kristus. Kita harus menjadi saksi Kristus. Kenapa harus kita menjadi saksi Kristus? Dari saksi-saksi Kristus inilah kita menyampaikan bagaimana perbuatan baik oleh Tuhan menolong menyertai kita. Amin. Bagaimana Tuhan menyertai kita? Yang tadinya kita sakit-sakitan, ya. Sekarang diberkati Tuhan. Ya. Yang tadinya itu benda bersaksi, 6 orang dibagi, 7 orang membagi satu apa? Satu bungkus supermi. Akhirnya dimasukkanlah satu apa? Satu baskom airnya. Jadi hanya minum apa? Air. Bisa diminum bersama-sama. Sekarang sudah punya berkat. Kenapa? Karena setia mengikut Tuhan. Inilah satu kesaksian. Ya. Karena kita harus bersaksi. Apa berkat-berkat Tuhan yang saudara sudah terima? Mari saksikan. Ya, kita dipelihara Tuhan. Ya, makanya katakan kita hidup karena anugerah. Yesus pegang erat tanganku, aku tak dapat hidup di luar kasih. Tanpa kasih Tuhan, Anda dan saya tidak bisa hidup. Memang bisa hidup, kita menjadi orang apa? Seperti di luar sana. Tetapi hidup di dalam Kristus beda dengan hidup di luar Kristus. Ya. Kalau kita hidup dalam Kristus, kita takut melakukan kejahatan. Tapi kalau kita hidup di luar Kristus, isya roa, ada jago senang, katanya, kan? Aku hebat. Ini anak raja. Tidak gara-gara ini anak raja, gurmi raja, orang Batak. Apanya? Sangat tinggi, sombongnya. Itu anak raja, gurmi raja. Ya kan? Kalau bilang, ini anak Kristus, gurmi raja, anak raja bisa. Saudara terkasih, kalau Anda dan saya bisa hidup, harus bisa menyaksikan. Sama dengan ibu si Hombi, saya sudah di kemo ya sampai 10 kali. Kalau saya bisa hidup sampai hari itu karena kasih karunia Tuhan. Orang lain di kemo 2 kali sudah apa? Sudah gitu. Ibu ini bisa masih hidup. Kenapa? Itu kasih karunia Tuhan bagi dia. Inilah yang harus kita saksikan. Ya, kalau Anda dan saya bisa hidup, kata orang Batak, orang Batak paling pintar ini, mampu sirah. Haleluya. Mampu sirah. Itu karena kasih karunia itu Tuhan. Siapa di sini sibuk sirah? Saya rasa sudah ada. Anda sibuk apa? Sibuk epic. Saudara kekasih, ya, hari ini kita tahu, ya, kita harus menjadi saksi-saksi Kristus, menjadi alat Tuhan sekarang dan selamanya. Amin. Saksikan kebaikan Tuhan. Enak. Kalau aku bisa jadi sarjana, itu karena Tuhan. Dan kau bilang, karena aku ini sungguh-sungguh belajar, itu adalah yang terakhir. Aku bisa sarjana, aku bisa bekerja karena Tuhan. Aku bisa melayani karena Tuhan. Jangan kita sombong, ya. Jangan kita angkuh. Nggak ada gunanya kita jadi angkuh, ya. Kita akan dipakai iblis untuk apa? Berontak kepada Tuhan. Hati-hati ya. Jangan sekali-sekali sombong. Kita akan dipakai iblis berontak kepada Tuhan. Ya, berontak. Kamu seperti saya katakan tadi, jangan sekali-sekali Anda sebelum mendapat berkat, jangan salahkan ibadahmu.
Jangan salahkan gerejamu, jangan salahkan doamu. Tuhan menuntut apa? Kesabaran. Tuhan menuntut apa? Kesetiaan. G. Sekali ku berjalan dalam lembah kebenaran, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Yang berjanji tak sekali ku kali-kali kesetiaan sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya aku bersedia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Kesaksian mau saya bawa. Kemarin saya ke rumah guruku. Nah, guru saya ini rumahnya hanya kamar satu petak. Ya. Kita juga begitu dulu, hanya tinggal rumah satu petak. Kemarin kita pertemuan di Manggado Square. Datanglah ada di sini yang di belakang kakak ini. Bapak ya, yang gereja ini besar di kampung sawah. Gak ada gereja besar. Saya bilang itu gereja Tuhan. Saya bilang terima kasih. Bagaimana kita diberkati? Saya sudah katakan tadi, ya. Teringatlah saya sama guruku ini. Saya lihat rumahnya hanya satu petak. Ya kita juga mengontrak satu petak. Jadi dari situ kita belajar bagaimana kita setia kepada Tuhan, sama seperti lagu tadi, ya. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, Tuhan tidak pernah ingkar janji kepada kita. Amin. Amin. Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Yang lalai Anda dan saya. Oleh sebab itu saya katakan sekali lagi, ya, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang baik. Oleh sebab itu percayalah, ya, jika saudara dan saya sungguh-sungguh bersaksi setia kepada Tuhan, dan yang terakhir kita harus menjadi milik Tuhan Yesus. Adalah dan saya menjadi pemenang. Jangan salahkan orang tuamu, ya, jika engkau masih dalam keadaan terbatas. Jangan salahkan Tuhan kalau engkau masih hidupmu masih, ya, pas-pasan. Jangan salahkan gereja kalau hidupmu masih dalam keadaan sederhana. Tapi kuatkan imanmu, kuatkan dan teguhkan iman. Ya, Tuhan mau ingin membuang. Kemarin saya di YouTube sama TikTok, kurosis.
Membakar apa? Kesombongan kita, keegoisan kita. Ya, semua mau dibakar Tuhan. Proses ini, ya, 1 Petrus 4 ayat 12. Tuhan mau menginginkan kita memiliki iman yang teguh. Tuhan mau inginkan kita menjadi tahan uji. Dicontohkan, emas ketika diambil itu harus dibakar sampai juga pembakaran keluarlah ada emas 22 karat, ada 10 karat, ada yang 24 karat. Kalau dulu di meja emas London. Jadi sama dengan kita diproses oleh Tuhan kesombongan kita, keegoisan kita, keangkuhan kita, pak dengan api, sehingga kita memiliki iman. Milikilah iman. Ya, di Ibrani 11 ayat 1. Milikilah iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya. Mari. Saya katakan sekali lagi. Anda diciptakan Tuhan bukan kebetulan. Percaya enggak? Tuhan tidak pernah menciptakan Anda kebetulan. Kalau kita menjadi kebetulan, kita dilempar ke laut. Enggak. Tuhan menciptakan Anda dan saya adalah menjadi alatnya Tuhan. Amin. Hanya sekarang maukah Anda dan saya dibentuk oleh Tuhan dengan proses tadi? Setelah kita menjadi saksi, kita miliknya Tuhan, akhirnya itulah kita berbuat. Kita harus berbuat sehingga di dunia kita diberkati, di sorga menjadi milik kita. Amin. Oleh sebab itu, teguhkan iman. Lagu tadi, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku hidupku. Ku hidup karena anugerah. Ya
berkat Tuhan. Anda dan saya hidup karena bukan karena kita makan nutrisi, bukan karena kita pintar, tapi karena semua anugerah Tuhan. Kita ini gak ada apa-apanya kalau bukan Tuhan yang menolong kita. Oleh sebab itu, jangan keraskan kepalamu seperti orang Israel. Mari tunduklah kepada Tuhan. Setialah engkau kepada Tuhan. Tuhan itu tidak pernah lalai. Tuhan itu tidak pernah gagal memberkati. Tuhan itu setia. Dia mau lihat kesetiaanmu. Dia mau lihat ketaatanmu. Jangan engkau bimbang. Jangan engkau ragu. Tuhan tidak pernah milih-milih untuk memberkati. Tapi di mata Tuhan semua sama manusia. Oleh sebab itu, mari hiduplah dengan firman Tuhan. Bacalah firman Tuhan. Jangan keraskan kepala. Jangan keraskan hatimu. Anda mau diberkati, Tuhan pasti bangga. Anda mau diberkati, Tuhan pasti senang. Justru Tuhan sedih melihat kalau kehidupan Anda begitu-begitu saja, sehingga saatnya nanti iblis akan masuk merusak hidup kita. Oleh sebab itu, siapapun engkau yang hadir hari ini, jangan engkau bimbang, jangan engkau ragu. Kalau kau sakit, percayalah sakitmu sembuh. Kalau kau lemah, percayalah kau akan dikuatkan. Kalau hari-hari ini hidupmu pas-pasan, percayalah dan sungguh setia kepada Tuhan dan pintar melakukan manajemen keuangan, Anda pasti diberkati Tuhan. Kalau kau hanya punya rumah hari ini 1 petak, tahun depan Tuhan bisa nambah 2 petak sampai engkau punya rumah, karena itu adalah janji Tuhan. Jangan kau bimbang, jangan kau ragu. Percayalah, hari ini kemenangan menjadi bagian, karena iblis dihukum karena pelanggarannya. Setan dimasukkan ke dalam penghukuman terakhir karena pelanggarannya, karena kejahatannya. Oleh sebab itu, Tuhan kita adalah Tuhan baik. Mungkin kita hari-hari ini melakukan pelanggaran, mungkin kita melakukan kejahatan. Ingat, Tuhan itu adalah Tuhan baik. Mari datang kepada Tuhan, minta kepada Tuhan, katakan kepada Tuhan, berdoa, minta ampun kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan agar hidupmu diberkati. Minta ampun kepada Tuhan agar Tuhan mengampuni Anda dan saya, karena Tuhan itu adalah Maha Pengasih. Mungkin Anda mengalami proses uji iman dan tahan uji. Percayalah, itu membuang kesombongan, membuang keangkuhan, membuang segala yang tidak berkehendak dengan Tuhan, sehingga engkau menjadi dinikmati. Oleh sebab itu, agar engkau beroleh berkat dari Tuhan, minta pengampunan kepada Tuhan. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, dalam padang hina hati yang ku berterima
Anda dan saya diampuni oleh Tuhan, kita akan mengalami pemulihan. Pemulihan kesehatan, pemulihan ekonomi, pemulihan harapan iman dan kasih, pemulihan dalam rumah tangga, pemulihan dalam segala sektor. Percayalah, Anda dan saya harus melangkah. Jangan bimbang, jangan ragu. Ketika Anda melakukan firman Tuhan, beroleh berkat yang sempurna dari Kristus. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan sudah menerima berkat. Yang percaya katakan amin.